Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, mohon maaf, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang amat-amat sangat negatif, teman-teman. Ya, amat sangat negatif. Secara visualisasinya, ada sebuah keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, situasi dan kondisi kehidupan yang cukup kritis, cukup rendah, ya. Ya, pada fase ini, kalau dikatakan mungkin, dengan kata lain, ujian yang kamu hadapi sangat begitu besar, mohon maaf. Mungkin nggak semua gitu ya. Ya, mungkin hanya beberapa dan semoga tidak ada yang terjadi. Tetapi ya namanya juga kehidupan, semua pasti pernah mengalami fase ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini bakal ada sebuah potensi peluang kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan ini? Atau seperti apa? Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Wow, aku punya desan. Desan muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi memang dari kartu kedua ini seakan-akan ya, memberikan sebuah harapan, memberikan kamu sebuah peluang untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan ataupun masalah-masalah kehidupan apapun lah ya, secara global, teman-teman. Sebuah peluang dan kesempatan yang akan kamu dapatkan tentu inilah sebuah awal kebangkitan kamu. Sebuah awal kebahagiaan yang akan kamu peroleh kembali setelah hancur, hilang, sirna, ya, seperti itu teman-teman. Karena memang dari kartu kedua ini sangat menggambarkan bahwasanya kebahagiaan akan menjadi milikmu dalam pekan ini. Insya Allah bakal ada perubahan sih, ya. Nah, itu tergantung dari apa sih yang saat ini mungkin lagi kamu kejar banget, teman-teman. Tetapi memang dengan satu catatan, ya, peluang yang datang di dalam kehidupan kamu harus benar-benar kamu manfaatin dengan sebaik mungkin. Oke, jadi memang harus dan perlu ada action, ya. Ikhtiarnya harus ada, doanya juga harus ada. Gitu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya King of Swords. Tunjukkan kalau kamu bisa mampu, teman-teman. Ya, tunjukkan bahwasanya kamu tidak akan bisa selalu gitu direndahkan, dihina, mohon maaf, lalu dipandang sebelah mata. Jadi memang pada momen ini inilah sebuah kesempatan besar. Karena ketika kamu bisa memanfaatkan sebuah peluang yang ada, mungkin contoh ya, sepertinya aku beri contoh. Ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, ya mungkin ada seseorang yang menawarkan kamu sebuah pekerjaan. Tetapi memang dengan satu catatan, ya pekerjaan tersebut
ya apa ya, seperti harus ada pengorbanan gitu dan perjuangan ya. Mungkin tawaran pekerjaan itu di berbeda daerah, kota, ya, provinsi kah, kemudian pulau kah, kemudian mungkin di berbeda negara, karena itu juga perjuangan harus ada pengorbanan ya. Nah, mungkin dengan seperti itu ada perubahan nanti ya. Dan kemudian terkait dengan hal-hal yang lain sebenarnya sama, teman-teman. Semua itu harus diawali dari diri kamu. Kamu harus membangkitkan rasa kepercayaan diri. Ya, karena memang yang saat ini aku lihat hilang itu adalah kepercayaan diri kamu, teman-teman. Ya, karena mungkin adanya beberapa kegagalan yang sering kamu dapatkan, kamu terima. Jadi itu menghilangkan jati dirimu, ya. Kamu harus membangkitkan kembali, gitu. Oke, pada kartu yang keempat aku punya Five of Wands. Memang sih dapat aku akui, adanya beberapa masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini karena adanya orang-orang yang sebenarnya, mohon maaf, memang selalu mengusik kehidupanmu, teman-teman. Mengganggu, ingin menghancurkan, menutup jalan keresakian kamu. Jadi banyak, ya. Maka disinilah kamu harus bangkit sebenarnya. Kamu harus mengubah semua mindset kamu untuk lebih positif, teman-teman. Niscaya kemenangan akan kamu peroleh. Nah, itu sih. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam pekan ini aku lihat memang bakal ada perubahan-perubahan yang bisa jadi akan sangat signifikan ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Taurus. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Taurus dalam pekan? Oke. Dan pada kata yang pertama aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, finansial ekonomi teman-teman Taurus. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kalau dikatakan seperti energi perjuangan, kalau dikatakan seperti kerja keras kamu yang sudah dilakukan dengan cukup baik selama ini, mungkin seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya sih menunjukkan sebuah peluang potensi bahwa segala sesuatunya akan berhasil ya, dengan kata lain seperti itu. Nah, ketika ada sebuah potensi peluang akan berhasil, tentu ini akan menjadi sebuah kabar baik untuk kamu. Karena apa, teman-teman? Ya, ini akan mempengaruhi lah kondisi keuangan kamu dalam pekan ini bagaimana, seperti apa ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, ini ibaratkan apa ya? Balance banget sih sebenarnya. Artinya dari perjuangan ada, kerja kerasnya ada, ya, pengorbanannya. Kemudian kalau dikatakan berserah diri, pasrah terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta mungkin juga ada, teman-teman. Ya, artinya mungkin kedekatan secara spiritualitas ya. Kamu yakin deh, ya, kamu yakin nih bahwasanya apa yang sudah kamu lakukan pasti akan berdampak hal yang cukup baik gitu, teman-teman. Jadi ketika kamu yakin terhadap Tuhan masing-masing dan semesta nantinya akan bekerja dengan caranya sendiri, maka ya kamu akan diberikan yang terbaik. Ya, jadi selalu positive thinking yang aku lihat di sini. Ya, kamu orang yang cukup optimisme sebenarnya, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Cups. Nah, jadi jelas ya 10 cangkir sebagai energi penutup. Ini penting loh untuk kondisi keuangan kamu dalam pekan ini bagaimana, teman-teman. Ya, terutama bagi kamu yang mungkin memang lagi menanti juga sih sebenarnya, ya bagaimana nih prospek usaha, bisnis, pekerjaan kamu gitu. Ataupun bagaimana nih rezeki kamu ke depan ya. Jadi memang dalam pekan ini kalau aku lihat bakal ada kejutan ya sebenarnya. Oke, bakal ada kejutan yang akan mungkin membuat kamu tuh merinding. Kenapa? Seakan-akan apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kamu, rezeki yang mungkin cukup lebih sangat berlimpah ruah, lebih dari ekspektasi kamu gitu loh, teman-teman. Ya mungkin kamu berharap paling tidak keuangan kamu bisa stabil lah, ya, bisa lancar lah, itu sudah syukur alhamdulillah mungkin seperti itu, teman-teman. Tetapi ini lebih dari itu gitu, ya. Jadi inilah sebuah kekuatan ketika kamu memang sudah yakin terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya memang kuncinya itu ketika sudah inilah ikhtiarnya sudah dilakukan, kerja kerasnya gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya balance. Jadi pada momen ini kalau untuk masalah keuangan insya Allah lebih bagus, teman-teman ya. Rezeki kamu lebih
berlimpah nanti ya. Amin ya. Semoga lah di pekan ini memang benar adanya teman-teman. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus nih. Yang sudah berumah tangga. Aku punya Four of Swords, 4 pedang. Jadi 4 pedang ini muncul ya, hadir. Ini kartu yang menandakan, yang menjelaskan teman-teman, seperti ada sebuah feeling, firasat, hal-hal yang enggak bagus, yang enggak baik gitu teman-teman. Ya, hal-hal yang enggak baik ini mungkin banyak hal yang sedang kamu rasakan ya. Banyak pesan-pesan semesta, pesan-pesan batin ataupun dari orang-orang langsung yang mungkin menyampaikan tentang perihal hal-hal yang memang cukup buruk mungkin ya. Kita akan lihat sebenarnya apa saja yang ada yang sedang terjadi sih sebenarnya. Nah, kemudian aku punya The Empress. Ini mengenai tentang intuisi, feeling, firasat kamu yang memang mengatakan tentang adanya kejanggalan. Contoh ya ketika mimpi kamu, intuisi kamu ya mengatakan bahwasannya mungkin hubungan rumah tangga kamu ini sudah dihadirkan ya, sudah hadir datang pihak ketiga mungkin ya. Kemudian mungkin intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu mengatakan bahwasannya ada orang-orang yang mengusik kehidupan rumah tangga kamu, rezeki kamu dan lain-lain. Jadi memang pada intinya ada niat-niat yang buruk ya dari pihak ketiga di luar kehidupan rumah tangga kamu. Pihak ketiga memang sih bukan berarti harus ada wanita lain, pria lain ya teman-teman, bisa jadi itu tadi lah orang-orang yang suka mengusik gitu ya. Nah, kemudian aku punya Nine of Swords. 9 pedang, jadi memang ini kartu yang sangat menggambarkan loh ya, bahwasanya jikalau memang kamu memiliki sebuah intuisi, feeling, firasat yang cukup kuat, teman-teman, ada baiknya sih ya kamu mendengarkan itu ataupun kamu apa ya, harus ada antisipasi. Karena memang ini dari diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu langsung diberikan sebuah petunjuk. Terkadang memang ada benarnya dan mungkin juga kebalikannya, teman-teman. Ya tetapi tidak ada salahnya ketika mungkin kamu coba untuk apa ya, mencari tahu lah terlebih dahulu gitu. Ya ataupun antisipasinya bagaimana ketika ada yang mengusik. Ya, seperti itu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Star. Ya, kalau dikatakan hubungan kamu saat ini lagi berjalan lancar, stabil ya teman-teman ya, itu cukup terlihat kok. Dan kemudian aku punya Six of Wands. Harus hati-hati juga ya teman-teman, di balik hubungan kamu yang apa ya, cukup baik saat ini mungkin dalam pekan ini. Jadi ada sih sebenarnya energi yang mencoba untuk mendekat. Nah, itu ya energi mungkin dari apa ya, mendekati kamu ataupun mendekati pasangan kamu. Itu yang aku lihat teman-teman. Ya, jadi memang harus dan penting nih, sangat penting untuk lebih menjaga yang namanya sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Ya, ketika hubungan kamu sudah ngerasa cocok, ketika kamu sudah ngerasa nyaman, teman-teman, maka syukuri. Dengan bersyukur, maka ya niscaya hubungan kamu akan bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke, next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single, mountain. Nah, harus memfilter ya. Banyak energi yang sebenarnya mencoba untuk mendekat dan kebanyakan dari energi yang mendekat tersebut toxic, teman-teman, negatif ya. Nah, kemudian aku punya Ace of Pentacles ya. Memang sih semuanya mungkin kesannya awal-awal tuh baik gitu ya, teman-teman. Dan kesannya malah aku melihat ini lebih kecenderungan ingin manfaatin gitu ya, teman-teman, manfaatin situasi dan kondisi yang kamu miliki. Ya, kemudian di sini ada the fool. Ya, dengarkan kata-kata orang yang mungkin berada di sekeliling kamu. Contoh mungkin siapa orang tua, keluarga, teman, sahabat ya. Teman-teman jangan terlalu mudah di dalam mengambil sebuah keputusan gitu sih. Terutama terkait dengan perihal kehidupan asmara. Karena memang yang aku lihat kamu masih dikelilingi oleh energi-energi yang nggak begitu bagus saat ini gitu ya. Gitu sih teman-teman. Oke. Yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang.
Aku punya 8 pedang ya. Ketika kamu belum bersiap untuk menerima siapapun ya di dalam diri kamu, jangan pernah memaksakan diri kamu. Karena kalau aku lihat sih memang yang ditakutkan ketika kamu menerima seseorang itu karena terpaksa, karena kasihan, maka hubungan kamu nggak bakal nyaman, teman-teman. Ya, hubungan kamu nggak bakal bisa apa, menikmatilah gitu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai keterpaksaan kamu akan membuat sebuah beban di dalam diri kamu secara pribadi, teman-teman. Ya, jadi ketika belum bersiap, ya lebih baik jalani dulu kedekatan itu ya sambil proses lah, teman-teman saling mengenal lebih dalam seperti apa ya. Seperti itu sih mungkin ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke, nah aku punya tanggal 25, 14, 18, 29, tanggal 16, 17, 28, tanggal 15, tanggal 21, tanggal 9, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.